Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GB Rahmat Immanuel Kota Ciputat pada siang hari ini. Kita akan segera memulai pada kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Bapa. Begitu besar kasih setiamu. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang selalu menyertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan daripada yang jahat. Engkau juga telah mencukupkan segala apa yang kami perlukan untuk kami makan, minum dan pakai. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami senantiasa rindu untuk bersyukur, berterima kasih, bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, agar melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kembali kami berdoa juga bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua Tuhan, tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini, dan beracaralah. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang siang hari ini menikmati kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Tuhan yang mengasihi dan begitu baik buat kita semua, amin. Cuma Tuhan persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita saudara. Mari siang hari ini lebih lagi
Kita mau menyembah Tuhan. Kita diingatkan Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Gak perlu takut, gak perlu khawatir saudara. Dia akan nemenin kita sampai selamanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Meski ku berurai air mata, ku tetap setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, Saya jemput semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang,
khususnya rasa syukur kami, rasa terima kasih waktu kami merenungkan kebaikan. Kami tetap berdoa untuk keluarga yang di rumah. Berkat-Mu turun sama seperti Engkau memberkati kami pagi ini. Terima kasih buat segalanya, khususnya nafas hidup ini. Dan kami berjanji besok kami akan berusaha lebih baik daripada hari ini. Lebih berkenan, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Roh Kudus pimpin kami semua untuk mampu menangkap, mengerti, memahami firman-Mu. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mau cerita pengalaman saya malam Minggu kemarin. Ya. 10 hari yang lalu saya ditelepon teman di Jakarta, saya pas di rumah di Surabaya. Teman ini ngomong begini, Pak, tolong Pak Pengki mewakili kata sambutan dalam acara saya. Acara apa? Terus sekalian Bapak buka acara ini. Ternyata itu adalah konser rohani tadi malam di Pullman. Biasanya setelah itu ya paling saya ngobrol sedikit terus pulanglah. Tapi nggak tahu kemarin itu kayaknya hati dan otak saya mikir, kamu tetap di sini dan belajar sesuatu lewat acara ini. Emang acaranya gila, saudara. Acaranya cuma berlangsung 3 jam. Menghabiskan 2 miliar. Saya masuk gedung, gila. Keren amat ini. Setelah saya buka, Jacqueline Selose naik. Nggak tahu gimana. Saya bisa ikut sampai selesai. Dan saya nangis kayak anak kecil. Seorang Pengki nangis. Itu aneh buat saya sendiri. Saya kan orang yang sangat logika dan main di otak. Jadi acara pujian penyembahan, saya belajar satu konsep yang baru kemarin. Saudara, lagu-lagunya itu lagu jadul tuh. Saya nyanyikan di mimbar tahun 80-an. Yesus disanjungku tak dapat jalan sendiri. Pokoknya bangsa gitu-gitu. Enggak ada khotbah, enggak ada teriakan. Enggak ada. Itu saya bisa nangis kayak anak kecil. Dulu. Saya kok jadi aneh gini ya. Saya nentang diri saya sendiri. Kok saya jadi begini? Itulah yang mungkin orang berkata, kemarin saya dijamah Tuhan kali ya. Buat saya tuh nangis tuh sulit, Bu. Buat saya hidup ini keras dan saya harus lebih keras dari kehidupan ini. Tapi kemarin bulu kuduk saya ini semua berdiri terus, Bu. 1 jam lebih. Saya nyanyi, suasananya enak sekali, damai, Bu. Gak ada orang ke depan terus diroboh-roboh ini gitu, gak ada kok. Oh, saya lihat di samping saya duduk di bangku, tahu-tahu roboh sendiri. Wah, kaget saya, Bu. Jacqueline tuh nyanyi terus 2,5 jam, Bu. Dan saya berpikir, oh ini yang pujian penyembahan yang saya cari dalam hidup saya itu ini. Saya ketemu malam Minggu kemarin, saudara. Ya, hidup itu bisa tiba-tiba dan banyak yang tidak terduga. Saya cerita sama teman-teman, Pak Pengki nangis. Iya, saya nangis kemarin. Gak bisa berhenti, Bu. Jadi dilawat Tuhan itu memang indah, Bu. Indah sekali. Saya percaya kalau engkau mencari, engkau menemukan, engkau mengetuk, engkau dibukakan. Amin. Ya. Nah, saya punya satu buku ya,
yang saya baca kira-kira 20 tahun yang lalu. Ditulis oleh Alvin Toffler, judulnya Future Shock. Dan ternyata sekarang ini semuanya terjadi. Anda kalau bisa dapatkan buku itu bagus. Cuma masih ada enggak ya? Tebel. Tapi saya pelajari dan saya masih ingat semuanya terjadi. Saudara tahu, kemarin saya membaca, saya kaget. Ada robot yang pertama kalinya ikut kuliah untuk mendapatkan MBA. Terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan robot ini mendapat nilai B. Gak belajar kan robot, mana mungkin belajar, saudara. Tapi dapat nilai B yang terbaik. Namanya ChatGPT. Pertama kalinya robot ikut kuliah. Dan akhirnya dalam waktu 5 hari, robot ini diikuti oleh lebih dari 1 juta orang. Dunia sekarang memang membuat kita kaget dan syok, Pak. Ya. Kita sekarang sudah kalah loh sama robot. Hari ini saya akan menjelaskan, bukan karena saya dijamah Tuhan terus hari ini khotbah saya agak Alkitab gitu. Enggak, saudara. Kan nyambung. Saya itu senang dunia marketing, senang dunia bisnis. Saudara, gimana sih Pak Pengki jalanin hidup yang pas itu gimana? Saudara tahu Darwis Triadi? Seorang pilot. Sengaja tinggalkan dunia penerbangan. Dia cari duit jadi fotografer. Sekali jepret. Sama Darwis 20 juta. Kalau 5 kali jepret, 100 juta. Itu Darwis Triadi, ngetop banget ya. Saudara, memang hidup itu harus dijalani sebagai seorang fotografer. Fotografer itu adalah menjual masa lalu kan. Apa yang dilakukan oleh seorang fotografer? Saudara, saya dulu sempat juga senang potret ya. Tapi akhirnya saya nggak terlalu hobi. Yang pertama, pada saat saya mau memotret, saya perlu objek yang bagus. Arahkan hidupmu kepada sasaran yang positif dan bagus. Itu pertama. Yang kedua, sekarang kan kebanyakan potret digital kameranya. Dulu kan enggak. Sekarang masih dipakai juga. Saya suka yang main style-style, saudara. Diperlukan keseimbangan sinar. Artinya di dalam hidup ini jangan cuma mikir cari duit melulu. Perlu juga sinar ilahi itu menerangi batin. Setuju Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga saya masih ingat. Kalau misalnya objek yang kurang bagus, saya cari objek yang lebih bagus lagi. Hidup kan begitu. Kalau ini membuat hidup saya berpikiran negatif, saya akan pindah. Fokus yang ke arah positif. Selanjutnya di situ perlu diafragma, saudara. Ya, jadi saya harus setel lebar lensa, kecilnya lensa berapa. Makanya saya ingatkan, jangan cuma cari kerja, bangun kemampuan kerja dulu. Nanti dunia kerja akan cari Anda. Diafragma itu artinya selebar, seluas apa arah pandang Anda terhadap dunia ini. Selain diafragma, yang jelas pemotretnya perlu keahlian. Saya harus belajar dulu. Hidup nggak bisa tiba-tiba. Semuanya belajar. Nah setelah selesai, dulu kan zamannya roll film, saudara. Itu nggak boleh kena sinar, negatifnya dicuci di kamar gelap. Dalam pikiran Anda banyak hal yang negatif kan? Tidak selamanya kamar terang itu indah. Kadang-kadang mengubah yang negatif menjadi positif. Kita perlu kamar gelap. Kita perlu tenang. Kita perlu merenung dalam hidup ini. Oke? Dan ada 2 poin lagi. Saudara, hidup itu harus fokus.
Waktu saya motret, saran orang-orang yang sudah ahli, jangan Anda goyang tangan. Hidup ini harus punya sasaran, detail dan fokus. Memang spesialisasi dibanding dengan generalisasi itu beda. Kalau Anda bisa multitasking, ya semua bisa. Tapi Anda nggak pernah bisa fokus untuk sukses di satu bidang. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi jalani hidup ini sebagai seorang fotografer. Cetaklah, rubahlah yang negatif menjadi yang positif. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. The last days of evil. Bagaimana cara kerja setan ya dalam dunia sekarang. Lewat sekuler yang nyata. Ternyata saya jebak juga di situ, saudara. Setan bekerja dengan cara pertama, radikalisme. Rasisme. Sekarang rasis di mana-mana kan? Kaya miskin dibedakan. Pinter bodoh dibedakan. Padahal kita ini cara kerja setan sekarang, saudara. Yang kedua, pengalihan fokus. Kita dialihkan kan? Daripada memuliakan Tuhan, mendingan gua memuliakan pendeta. Sekarang kalau ditanya, sorry ngomong ya, gereja mana Pak? Oh gerejanya A, rasanya bangga banget gitu saudara. Kebaktian minggu, oh di gereja B, sudah bukan gereja Tuhan. Gereja sang pendeta. Ini semua orang ngomong begitu. Rasanya kalau ikut pendeta itu bangga banget gitu. Apa yang perlu dibanggain? Banggalah kalau saudara jamaah Tuhan. Amin. Tolong jangan dewakan pendeta, saudara. Jangan pernah mendewakan pendeta. Anda akan mendorong saya untuk jatuh terjungkal. Nah, begini saya awali ya. Waktu Taman Firdaus diciptakan Tuhan, manusia yang dibentuknya diletakkan. Di Taman Firdaus ada doa, ada penyembahan, ada pemain musik, ada pendeta. Enggak. Di Taman Firdaus tidak ada ibadah. Yang ada Adam dan Hawa bergaul dengan Allah. Beribadah itu beda dengan bergaul dengan Allah, Bapak Ibu. Setelah diusir keluar, baru ada ibadah. Baru ada penyembahan, baru ada Tuhan mengajak kita kembali ke Taman Firdaus. Bukan sekedar ibadah. Kalau saya ngomong gini banyak gembala sidang nggak seneng sama saya. Wah ini pendeta ngelarang orang ibadah, ini pendeta goblok juga saya bilang. Enggak. Ibadah baik saudara. Tapi awal pertama tidak ada ibadah. Yang ada Tuhan ada di taman ngomong tiap hari sama Adam dan Hawa. Saya mau tanya, Taman Firdaus ada di mana Bapak Ibu? Kan pikirannya melayang. Oh di sana Pak, langit ke-7. Enggak bro. Taman Firdaus itu ada di Irak. Nanti baca dalam kitab Kejadian. Di Taman Firdaus itu mengalirlah sungai Efrat dan Tigris. Itu dekat istananya Saddam Hussein dulu sebelum terguling saudara. Jadi Firdaus itu ada di bumi ini, napak bumi nyata. Adam dan Hawa di situ Bapak Ibu. Itu Taman Firdaus. Banyak orang ngomong, kita ini dibenarkan oleh iman. Ya memang dibenarkan oleh iman. Tapi jangan hidup ini nggak benar-benar amat lah. Banyak orang berkata, ya sudah Pak Pengki, mumpung Tuhan tuh mau berkorban, ayo kita korbanin sampai mati. Sudah korbanin aja Tuhan Yesus. Salah-salah dia sendiri, ngapain dia mau berkorban untuk saya? Mumpung dia lagi mau loh. Itu teman saya gila kalau ngomong saudara. Orang suka ngomong kebenaran. Orang suka dengar kebenaran. Tapi jujur kita nggak mau kok hidup dalam kebenaran.
Setuju nggak? Ayo. Ya kan? Kalau dengar khotbah, kebenaran itu. Khotbahnya keras Pak Pengki. Kebenaran. Pertanyaannya, lu sudah hidup bener nggak sih? Saya ini orang nggak bener, saudara. Tapi tiap hari saya berusaha, Tuhan, ini kok rusak terus sih saya. Saya mau bener, besok mau bener, jatuh lagi. Besok saya mau bener. Sudah pokoknya gitu aja. Ya. Jadi korban Yesus itu jangan pernah disia-siakan. Saudara, kenapa sih hidup ini sulit sukacita, sulit maju? Karena Anda ini didorong oleh masalah, bukan didorong oleh impian. Benar nggak? Makanya gua doain supaya masalah terus, jadi Anda larinya kencang. Didorong oleh masalah. Hidup ini harus didorong oleh masa depan, cita-cita, ya impian. Saudara suka hal yang kecil atau suka hal yang besar? Tuhan ngomong, setialah kepada perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan hal yang besar. Kemarin kan saya jelasin, kalau mau mulai kerja, tadi ada temen ya, dulu pemain bass, gerejanya tutup. Waduh, kasihan juga ya. Nawarin roti, ya udahlah, kirim 5 roti, gua bayar. Dia kaget, kenapa hidup begini? Makanya sebelum lu di PHK, persiapkan dirimu. Jangan PHK datang baru siap, ngelempang sampean mas. Hidup itu harus punya beberapa pekerjaan alternatif. Minim 2 Bapak Ibu. Kalau Anda punya 4 kerjaan, 1 gagal, masih ada 3, benar kan? 2 gagal, masih ada sisa 2. 3 gagal, masih ada sisa 1. Nah kalau 4 gagal, goblok gue bilang. Dagang 4 macam gagal terus. Belajar dulu. Sampai goblok apes kali. Ya. Saya orangnya nggak mau punya 1 kerjaan, saudara. Ya. Jadi hidup itu jangan pernah malu. Tadi hujan dia nganter. Kasihan juga ya. Tapi itulah hidup. Hidup nggak pernah mengenal siapa benar, siapa baik, saudara. Siapa salah, siapa jahat. Tapi Tuhan yang menghakimi nanti. Percayalah. Jalani hidup dengan sukacita. Semakin tertantang, pribadi saya semakin gila untuk maju, saudara. Hidup ini perlu tekanan, perlu tantangan. Saudara perhatikan. Kelihatannya tadi remeh ya. Dia ambil roti, terus dijual. Dia dapat untung. Saudara tahu biji sesawi? Kecil kan? Tuhan ngomong, kalau imanmu segede sawi aja 1 biji, gunung bisa pindah kan? Tapi saudara imanmu segede gunung, 1 biji sawi aja nggak goyang. Tapi biji sesawi yang kecil, kalau tumbuh, dia jadi gede. Burung-burung bersarang di situ. Benar kan? Kerja bisnis pun mulai dari hal yang kecil. Yang penting prospek sama potensinya bagus. Oke? Jangan malu anak-anak muda. Saya punya banyak anak-anak muda kok. Lulusan S1 ada yang S2. Jual tahu di Dan Mogot, Bu. Lo bener loh. Anak muda dengar saya. Jangan gengsi. Gengsi itu lapar. Amin. Ya, kerja. Hidup dalam kasih karunia. Nanti saudara diberkati. Ya. Ya. Jadi itulah hidup. Ayo kita belajar, ya. Sekarang kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya kitab Kejadian pasal yang ke-4. Ayat 10 sampai 12. 3 aja. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. 12.
Apabila, ini kita baca bareng ya, 2, 3. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. Silakan duduk. Ternyata kunci sukses secara spiritual itu ada di ayat 12. Tapi baik, saya akan bercerita dulu. Jadi di Taman Firdaus tidak ada ibadah, yang ada adalah bergaul dengan Allah. Dan satu hari Adam berbuat dosa, Hawa dulu ya. Laki itu menggoblok ya, dibohongin perempuan mau gitu loh. Akhirnya cerita singkat diusir. Setelah diusir, mereka melahirkan anak. Kadang-kadang otak saya ini nyeleneh. Kalau misalnya nggak diusir, nggak berbuat dosa, mereka punya anak nggak Tuhan? Tapi kalau saya mikir dulu, gitu terus, edan otak saya Bu. Tapi saya orang selalu mencari. Punya anak, anak pertama namanya siapa? Kain. Dia bisnisnya adalah ini, vegetarian. Petani, ya kan? Lahir anak kedua, namanya Habel. Dia peternak, ekspor impor sapi lah. Bisnisnya beda kan? Cerita singkatnya, mereka sudah menerima pelajaran mati-matian dari kedua orang tuanya untuk mempersembahkan persembahan. Ya namanya Kain petani yang ambil barangnya dia sendiri, dibakar. Namanya Habel ngambil anak sulung kambing domba, dibakar. Ternyata Habel diterima, Kain ditolak. Nah saya khawatir, saudara mati ditolak Tuhan, Pengki diterima, kan gak enak saya saudara. Atau sebaliknya, saya yang ditolak, Anda yang diterima. Saya butuh kejelasan ini Tuhan Allah, supaya ibadah saya gak ragu lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana salahnya Kain? Di mana benernya Habel, iya kan? Ini pertanyaan, saudara. Bertahun-tahun saya mencari, dan Tuhan menjawab saya secara pelan-pelan, dan akhirnya saya mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Walaupun itu belum tentu 100% benar. Belum tentu, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan membahas Kain dulu, ya. Kain tadi pekerjaannya apa, Bu? Petani ya. Padahal waktu Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan Allah, Tuhan ngomong, terkutuklah tanah karena engkau. Pertanian dihasilkan dari mana? Dari tanah. Dia memberi sesuatu yang sudah dikutuk, saudara. Ya namanya tetap penafsiran, ya kan? Saya berpikir itu kesalahan pertama. Yang kedua, apa sih salahnya Kain dan Habel? Habel itu benernya di mana? Kain salahnya itu di mana? Saudara, waktu Kain bisa memberi persembahan, berarti dia nanam dulu kan? Baru memberi. Padahal Tuhan katakan, terlebih engkau menerima. Terlebih engkau memberi daripada menerima. Di sini saya menyimpulkan, Kain ini minta bukti dulu. Dia tanam dulu, baru ada hasil, dia kasih Tuhan. Benar kan? Berapa banyak orang Kristen yang ikut Tuhan menuntut bukti? Kalau Tuhan sembuhkan istriku, Tuhan sembuhkan anakku, aku akan menyembahmu. Ikut Tuhan jangan perlu bukti dulu tuh. Ya, ada bukti, nggak ada bukti, saya percaya dan saya ikut Yesus. Titik. Ya, ini kesalahan yang kedua dari Kain. Kesalahan yang ketiga, dia terlalu percaya diri.
Mestinya dia nanya dong sama orang tuanya. Ini gimana? Kesalahannya apa? Dia memberikan bukan keseluruhan. Sebagian. Wortel yang bagus disortir, simpen di rumah. Sisanya Tuhan. Bener kan? Ayo, kalau di dompetmu sekarang ada 2 lembar aja, Bu. Mudah-mudahan di dompetmu banyak lembaran ya. Kalau isinya cuma 2 lembar, 100.000 sama 10.000. Nanti yang Anda masukkan kolektor yang mana? Ayo ngaku. Sing 10.000 apa 100.000 Mas? 10.000. Ini baru ngomong, udah pelit dia. Ini baru ngomong kosong sudah. Jawabnya pelit. Loh, saya kan kapan hari cerita. Saya kalau misalnya nggak ada acara, saya ke gereja. Saya sukanya kalau nggak ke GBIB, ke GKI. Soalnya teduh, enak Bu. Kalau GBI ini kan heboh. Sampai mau stroke rasanya. Saya suka gereja yang tenang, ya. Nah, saat itu benar-benar ini udah puluhan tahun. Saya cuma punya duit 100.000, Pak. Aduh, ini gimana itu? Saya punya akal. Beli bensin, tukar duit kecil. Tuhan nggak pantas dapat duit gede, gua tukarin duit kecil dulu. Beli bensin 50 ribuan, saya bilang, Mas, kembaliannya 10 ribuan ya. Dapat sudah. Protestan kalau kolektor sekali kan 3 kali, Bu. Nggak sempat mikir saya. Tahu-tahu selesai, waktunya kolektor jalan. Waduh, ini gimana nih ya? Kasih berapa nih sama Tuhan ini? Rasanya begitu saya mikir, kolektor tuh makin cepat jalannya. Setan. Ini kelakuan setan, saya tahu. Saya dicoba ini. Begitu sudah di ujung saya ngomong, setan, lu ngomong lagi. Sama saudara dompetku tak ceburin. Gua gak mau tahu. Akhirnya saya gak tega juga. Mau kasih 10.000 malu. Di dompet ada 50.000 kan. Gua kasih semua. Pulang kakak tahu. Sudah gak punya duit. Ayo kalau saudara tadi sudah ngaku kan 10.000 kan. Kain ini memberi sebagian. Bukan secara menyeluruh. Hidup itu pilihan. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini kenapa Kain ditolak. Saya pernah ngintip sekolah minggu udah lama. Guru sekolah minggunya ngejelasin soal Kain Habel. Anak-anak tahu nggak kenapa Habel diterima, Kain ditolak? Karena waktu dibakar, asapnya Kain turun ke bawah, asapnya Habel naik ke atas. Dan bego gini. Masa satu asap cuma beda berapa meter bisa naik, yang satunya turun. Ya namanya kalau ke sekolah minggu ya sudahlah, nggak apa-apa, ya kan? Jadi banyak hal, saudara. Mestinya kan dia nanya sama Habel, dia agak sombong. Nah ini sombong ini. Bel, kita kan diajar sama papa mama. Memberi itu harus kok ada korban darah. Bener kan? Boleh nggak aku tukar? Dia sombong. Aku anak sulung. Masa aku nggak diterima? Kadang-kadang banyak orang kebaktian. Hatinya tinggi, saudara. Sombong. Ya, hati-hati. Hidup rendah hati itu enak. Saya mau tanya, saudara dulu kalau mandi masih pakai gayung? Kalau mandi dari kepala dulu atau dari bawah dulu? Pernah saudara mandi dari kaki dulu? Ini kalau orang mandi pasti dari atas turun ke bawah. Jaga hati di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sombong. Jangan overconfidence. Saya pasti diterima. Saya sudah cukup hidup baik. Saya pelayanan. Enggak ada. Ya, kita ini diterima karena pengorbanan Tuhan. Jangan terlalu sombong dengan pengorbananmu sendiri. Ya, oke, itu ada 3-4 poin. Saya sudah jelaskan kenapa Kain tidak diterima, walaupun dia anak sulung. Nah, sekarang perhatikan Habel. Habel itu punya kambing yang pertama kali di dunia, benar kan? Bisa nyampe pikiran Anda? Karena kita beda level. Kalau kambing pertama di dunia punya anak, seneng nggak sudah?
Saya ini kan punya peternakan anjing. Jadi kalau anjing saya yang bagus, saya eman mau jual, Bu. Walaupun anjing saya itu pasarannya 35 juta ke atas. Ya, dari hobi sampai jadi bisnis. Saya suka anjing cucu. Kayak beruang, kayak singa. Aduh, kalau baru 2 bulan lucu banget, Bu. Lucu banget. Nah, kalau seandainya ini kan anak pertama dari kambing pertama kan. Saya coba kita meneliti perasaan Habel. Sayang enggak? Lahir satu lagi. Saudara, walaupun Alkitab mencatat Habel memberikan lemak-lemaknya. Untuk dapat lemaknya kan harus dimatiin nih kambing. Nah, berarti memberikan secara keseluruhan. Coba kalau pendeta sekarang, jangan dikorbanin dulu. Biar punya anak lagi, kita bisnesin. Nanti uangnya kita kasihkan Tuhan. Benar kan? Ini enggak, saudara. Udah mati ini, kasih Tuhan. Dia tidak, dia tidak berhitung secara ekonomi di hadapan Tuhan. Dia tidak berhitung untung rugi. Pokoknya kasih Tuhan ya Tuhan. Ya. Ini hebatnya Habel, Bapak Ibu. Dia memberi dengan resikonya. Saudara mikir enggak? Iya kalau nanti anaknya punya anak lagi. Lah kalau enggak ada kambing sampai hari ini, Bu. Dia enggak mikir resikonya nanti punya anak lagi, enggak punya anak lagi. Pokoknya yang pertama saya kasih. Ya. Jadi saya belajar dari Habel. Dia memberi secara menyeluruh, tanpa sisa. Walaupun lemaknya diambil, tapi supaya bisa ngambil lemak, ini mati kan? Kedua, dia tidak mengizinkan Tuhan menunggu. Mungkin Habel ngomong, Tuhan ini kan anak satu. Ntar kalau punya anak lagi ya, baru tak kasih. Nanti kalau nggak punya anak kan nggak ada kambing di dunia ini. Dia tidak mengizinkan Tuhan menunggu. Ya, ada hal-hal yang kadang-kadang perlu spontanitas. Yang ketiga, ini dikasih disembelih. Ya kalau punya anak lagi, terus mandul. Ayo. Dia nggak menghitung ekonomi. Dia tidak berhitung risiko sama Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Amin. Belajar, Bu, belajar. Saya kan jarang ngajar-ngajar begini. Itu Habel. Tidak pernah bingung dengan risiko, nggak pernah berhitung ekonomi. Makanya persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Kita cek ke diri sendiri. Saudara perhatikan. Setelah Kain ditolak, yang menjadi penyataan saya, dari mana Kain tahu kalau itu ditolak? Karena sama-sama dibakar, sudah kan nggak ada tanda-tanda. Masa Tuhan ngomong, Habel diterima, Kain ditolak, ada tanda-tanda begitu? Nggak ada. Dari mana dia tahu, saudara? Waktu dia mempersembahkan persembahan, perilakunya itu akan menandakan, you diterima atau tidak. Sekarang gini, saya kasih contoh. Saudara masih benci seseorang di sini? Masih ada kan? Kalau nggak ada, harus ada. Gini, oke, kita memaafkan. Saya mau tanya, tandanya kalau Anda memaafkan dan maafmu diterima Tuhan apa? Gampang aja sekarang. Bapak di surga, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain. Dari mana saya tahu kalau dendam saya diampuni Tuhan? Gini, saya benci ya, saya pernah berantem sama Mas ini. Waduh, menyakitkan, melukai, menghancurkan saya. Saya bilang, Tuhan, saya maafkan. Tapi kalau ketemu lagi, saya masih emosi. Itu artinya maafmu tidak diterima Gusti Allah. Amin. Mungkin saya akan jarang bergaul, tapi saya nggak ada emosi. Nggak kepingin mukul lagi, sudah nggak ada, Bu. Damai. Jadi kalau ketemu musuhmu, saudara masih emosi, masih marah, itu dosamu belum diampuni.
Tapi kalau sudah damai, Tuhan terima kasih saya sudah damai. Ya saya nggak mau bergaul kenceng-kenceng lagi. Sudah, cukup. Ya. Nah, setelah itu Tuhan nanya, Kain, adikmu di mana? Ini, orang kalau hubungannya nggak beres sama Tuhan, hubungan sama orang lain juga nggak beres. Tuhan nanyanya kan baik-baik. Kain, adikmu di mana? Emang gue menjaga adikku? Loh, Tuhan cuma nanya. Berapa banyak saya nanya orang-orang itu marah. Loh, ngapain sih? Saya kadang-kadang ingat istri saya. Kalau dia ngomel, gua diem. Lu budek ya? Loh. Ntar gua jawab. Mayer terus. Loh, gua ini benernya di mana sih? Dengerin para suami. Kalau istrimu marah ngomel, gak perlu dibantah. Dengerin. Berhenti sendiri ntar malam. Enggak. Wanita itu kalau ngomel marah, nggak butuh jawaban, butuh didengar, oke? Pengki itu ahli wanita, gue ngerti semuanya. Ya. Dengerin aja Pak, masuk sini, nyimpen di otak atau keluar lagi bodoh amat. Yang penting gue dengerin dah. Udah berhenti gue nanya, sudah, capek. Ya kan? Namanya keluarga juga konflik bro. Akibatnya apa? Karena cara menyembah dan hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Dia membunuh adiknya. Saya minta tolong. Sebelum lanjut, bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Maka kau punya hubungan keluarga, orang tua. Cinta itu mengalir, Bu. Kasih itu mengalir. Amin. Kalau Anda nggak beres sama Tuhan, hidupmu dengan orang lain juga tetap nggak beres. Sudah beres hidup bergaul dengan Allah. Banyak orang beribadah hidupnya juga nggak beres satu sama lain. Banyak orang beribadah nyembah Tuhan, tapi nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Ini yang mau saya tekankan hari ini. Dan terakhir Tuhan ngomong apa? Di situ dikatakan. Ayat yang terakhir tadi tolong ya 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara kerja diberkati, tapi nggak pernah mencapai puncak sukses, saudara. Nggak pernah. Jadi kalau Anda ingin mencapai optimal di dalam kesuksesan, bereskan di tempat ini hubungan kita dengan Tuhan masing-masing. Oke? Ini kunci sukses dari sorga. Ya, saya tahu hubungan saya sama Tuhan juga masih ada lah titik-titik nggak beres. Kalau Tuhan ingatkan, ya gua beresin dah. Ayo kita beresin pelan-pelan, ya. Dan inilah yang menghasilkan kekerasan. Kain mewakili agamawi, Habel mewakili bergaul dengan Tuhan. Apa sih roh agamawi itu seperti apa? Saya takut hidupmu ini bukan bergaul dengan Allah, tapi sekedar ikut agama. Ini yang berbahaya. Oke, saya akan mulai supaya saudara lebih jelas. Bedanya Kristen dengan agama. Nanti baca di rumah ya. Atau tolong bukain saya dah. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kalau salah ya sudah loh. Saya ini nggak hafal ayat, cuma saya masih ingat dikit lah. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kita baca ya. Kisah Rasul 11 ayat 26. Apa artinya Kristen? Kita baca bareng. 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen bukan agama Bapak Ibu. Kristen adalah orang yang ikut Yesus. Tapi kalau di KTP-mu agama Kristen Protestan, nggak usah dirubah-rubah, biar aja. Iya kan? Jadi sekarang ngerti, Kristen adalah bergaul, bukan ibadah. Hasil dari bergaul menghasilkan ibadah dengan cinta. Oke, silakan Erik, kita lihat hipno audiovisual ini. Hari-hari terakhir, bagaimana iblis memperdaya kita, ya?
Dia secara sekuler, secara nyata, nggak pakai aneh-aneh, saudara. Sebuah negara itu maju atau nggak maju, dilihat dari setannya, saudara. Perhatikan hantu di Indonesia. Pocong, nggak ganti-ganti kayaknya. Suster ngesot. Ya kan? Coba hantu Amerika. Waduh, punya kastil gede-gede. Mantelnya merah. Naiknya mobil mewah. Nah, di Indonesia hantunya aja miskin. Yang pertama, naik 1. Inilah corak ibadah Kain. Mestinya nggak usah cari bukti. Terima baru memberi. Ini salah, saudara. Memberi dulu baru terima. Yang kedua, Kain ini taat setelah melihat hasil. Oh, panen rayaku hebat, sebagian tak kasih Tuhan. Ini nyari bukti kan? Yang ketiga, menilai diri terlalu tinggi. Dia merasa, saya sudah 20 tahun melayani, kamu kan baru tahun kemarin. Ya nggak boleh. Yang ketiga, Kain itu memberi dari tanah yang dikutuk. Dia udah diajarin bapaknya. Ya. Selanjutnya, Kain memberi sebagian. Tidak dengan full heart, saudara. Yang terakhir, jangan beribadah tanpa rasa takut. Jangan beribadah tanpa memahami Tuhan dan kasih-Nya. Ya. Kita naik satu lagi. Nah, ini corak ibadah Habel. Memberi dulu tanpa perhitungan ekonomi. Nah, kalau dia nggak punya anak lagi, gimana Tuhan kambing saya? Dia nggak peduli, kasih dulu. Yang kedua, Habel tidak membiarkan Tuhan untuk menunggu. Kalau saya jadi Habel, gua dagangin dulu. Ntar kalau untungnya banyak, gua kasih Tuhan buat bangun gereja. Nah, nggak boleh, saudara. Yang ketiga, dia komitmen dan dia berani berisiko. Tidak menetapkan hukum ekonomi, menyeluruh tanpa sisa. Tuhan juga nggak gitu-gitu amat kok. Ayo kita jual rumah kita persembahkan. Loh, saya kan jadi gelandangan nanti. Tuhan juga ngerti, ya. Tapi berikan dengan seluruh hatimu, niat sama tekad itu yang dihitung Tuhan. Oke, kita naik lagi. Inilah cara Tuhan melakukan, cara setan melakukan kegiatannya. Yang pertama, rasisme. Yang kedua, pengalihan. Yang ketiga apa? Roh agamawi. Kita naik lagi. Saudara perhatikan, Nuh itu di samping bergaul, dia beribadah. Nuh punya apa, saudara? Iman. Iman itu melahirkan ketaatan. Ketaatan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan ini melihat kegenapan. Nuh ngelihat banjir enggak? Lihat kan? Saudara kan Tuhan janji, siapa bertahan sampai akhirnya engkau dapat mahkota. Ya barangkali ya. Saya yakin kalau saya taat tekun, saya akan melihat kegenapan. Gini aja. Ukuran usia manusia ya. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, anak cucumu tidak pernah akan minta-minta. Oke? Itu aja yang gampang. Kita pasti masih hidup. Anak cucu saya sukses semua. Tidak pernah minta-minta, saudara. Setuju? Ini loh, ini iman bergaul plus ibadah. Oke, kita naik lagi. Saudara, saya baca ya, mungkin gak kelihatan. Iman bukan sekedar percaya. Yang dipentingkan adalah perbuatan iman. Itulah iman yang sebenarnya. Bukan cuma kita mengatakan saya beriman, iman begini, iman rasuli yang bla bla bla. Tuhan cuma melihat perbuatan Sekarang saya tanya lagi. Di sini siapa? Wanita yang kepingin langsing, angkat tangan. Oh, udah langsing semua ini. Gampang minta langsing. Siksa aja istrimu, bapak-bapak. 2 tahun langsing. Ini ya. Apakah kalau Anda pengen langsing perlu sekolah sampai S2?
Wah, kalau dapat S3, profesor gua langsing enggak. Langsing enggak perlu sekolahan, enggak perlu ijazah. Perilaku. Titik. Semua penyakit itu dasarnya apa? Satu, males. Jangan males. Loh, Pak Pengki enggak males. Saya ini maunya tidur, Bu. Tapi begitu kepingin tidur, saya loncat. Saya tetap melakukan olahraga saya. Jam 10 pagi, saya keluar rumah. Cuma pakai celana pendek. Enggak pakai alas kaki. Enggak pakai kaos atau apa. Saya jalan di panas matahari, jalan di aspal. 15 menit, pertamanya melepuh-melepuh. Arti, saya nggak ada yang ngajarin. Panas bumi naik lewat telapak kaki saya, panas matahari masuk lewat punggung saya. Hari ini Pak Pengki sehat. Yang mudah-mudah gua makan loh. Pikiran harus tetap produktif sampai tua. Tetap bermanfaat, tetap berguna. Amin. Bapak-bapak jangan suka ngomong wis tuwa nak. Anak-anaknya juga gitu. Pak, jangan naik tangga, sudah tua. Biarin, Bu. Paling jatuh mati kok. Paling tinggi. Saudara, orang jatuh dari tangga itu sakit nggak? Enggak, Mas. Satu hari saya lagi duduk, tetangga saya Pak Leo itu naik ke tangga, ke tembok, pakai tangga. Jatuh. Saya mau lari, nggak sempat, jatuh, burak. Untungnya nggak apa-apa, dia nanya. Tadi jatuh sakit nggak Pak Leo? Enggak, waktu jatuhnya nggak sakit Pak. Waktu kebentur tanah sakit. Jatuh di dalam dosa, nggak sakit, enak, nikmat. Tapi nanti semuanya selesai, engkau akan mengerang kesakitan. Setuju? Jangan main-main dengan dosa, Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi iman bukan sekedar percaya, tapi Tuhan ingin melihat perbuatan iman. Itulah iman yang sebenarnya. Oke, naik lagi, klik. Ini roh agamawi. Orang-orang beragama itu suka apa? Merasa mereka telah ditunjuk untuk memperbaiki setiap orang lain. Seolah-olah dia wakil Tuhan. Kalau nggak ikut aku nggak benar, benar kan? Di gereja aja juga, yang tidak bisa bahasa roh, tidak bisa ke sorga. Melok bapakmu, pendeta ngawur. Nggak begitulah, iya kan? Sok apa? Ini pendeta yang sok ngebos ini. Alkitab aja dibawain, tasnya dibawain, punya kacung dia. Saya kemana-mana bawa sendiri, Bu. Naik taksi ya naik taksi. Sok ngebos. Ampunilah satu sama lain, oke? Jangan orang jatuh, diinjek, ditimpa tangga, dikucilin. Gak bener itu, Bu. Tolong. Itu kasih Tuhan. Oke? Kita naik lagi. Orang-orang beragama itu doa aja minta diperhatikan. Waktu rem masih kebaktian di Lumire, itu isinya kan 100% Batak, Bu. Saya tuh kalau orang Batak ngomong saya seneng. Ada namanya Pak Effendi. Kalau dia disuruh sembahyang, waduh saya demen banget. Satu hari dia sembahyang, saya nggak nambah, nggak ngurangin ya, Batak. Dia ngomong, Tuhan Yesus, kemuliaan yang kau punya, kehebatan yang kau punya. Terus saya punya apa? Lu kan gila dia ngomong gitu. Itu saya ketawa kencing. Sederhana bos, kemuliaan Tuhan punya, kehebatan Tuhan punya, kepintaran Tuhan punya. Lah saya punya apa? Itu bener ngomong gitu, Bu, di mimbar, Bu. Karena waktu di kapal anak saya Batak juga banyak. Selanjutnya orang beragama suka apa? Akan bereaksi berlebih terhadap kedagingan dalam gereja. Wah, gereja itu nggak benar itu, kedagingan itu. Saya dulu waktu muter multimedia, plus lagunya, saya dihujat banyak orang. Saya kan kadang-kadang puter lagu-lagu dunia tapi liriknya baik kan. Misalnya Ebit GAD, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Saya puter, Bu. River Babylon, ya kan?
Wah, kedagingan, pengki itu humanisme. Pengki itu nggak punya Roh Kudus. Emang cuma kamu yang punya? Tuhan itu datang untuk orang sakit. Anggap aja saya sakit, dia datang untuk saya. Udah titik. Iya kan? Jadi selalu melihat kekurangan orang lain. Kita naik lagi. Akan bereaksi berlebihan terhadap gereja yang kurang dewasa. Jadi kalau masuk gereja itu nggak boleh ketawa. Senyum ada ukurannya. Saudara kalau tersenyum, bibir pindah berapa senti, Pak? Berapa senti? 1. Itu bibir badak. Gila, 1 yang mengengeng. Kita paling berapa mili? Ayo budayakan senyum di gereja ini. Amin. Ketemu saya senyum, Pak. Ya. Jadi jangan melihat, wow saya paling dewasa, ini jemaat belum dewasa. Manifestasi adikodrati sebagai bukti perkenanan Tuhan. Wah kalau Tuhan berkenan itu nyembah sampai gelepar bak. Nah, itu dekat sama Tuhan. Ngapain seperti itu? Jadi kalau tumpang tangan kagak roboh, Tuhan tidak berkenan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya. Ini cerita teman saya. Ya urusan adikodrati ini. Kopeki. Orang di Surabaya kan manggil saya kan manggil engkau. Kopeki. Istriku itu. Walau kebaktian kayak uang kesurupan Pak. Terus. Katanya penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Ya daripada kamu ngeritik kamu coba dah. Dicoba saudara. Ikut sama istrinya. Waduh mulai. Yang buat Tuhan mukul-mukul bangku segala macam Bu. Gelepar-gelepar, roboh semua. Waktu roboh dia itu di tengah. Dia kan berdiri kayak tugu pahlawan, nggak enak. Wong semuanya geblak. Terus saya nggak enak kok Pengki. Saya pelan-pelan merobohkan diri. Aman kan? Loh, ini bener Bu. Dia lupa sebelah kirinya ini dia punya rematik keras Bu. Terus saya tahan, linu Pak. Nah terus, ya semua belum berdiri, saya coba berdiri sendiri. Begitu saya berdiri, semua ikut berdiri. Nah itu namanya kompak Bos. Pernah ikut kebaktian di Robinson, waktu Pak Sopit ngundang pendeta Nigeria atau mana. Saya bilang, ini robo-roboan mana. Nah saya dampingin Pak Sopit kan di depan. Saya minta ini pendeta ke depan saya mau lahir ya. Pak, setelah lama didoakan rame-rame, saya kalau doakan serius. Saya nengok, Pak Supit kok nggak ada. Roboh di sebelah saya. Mati gue mati dah ini. Ini bos roboh, gue gimana dong? Saya tetap nggak mau roboh. Jemaat menghakimi, itu Pengki itu. Batu itu kata. Setan. Ada yang ngerasa itu manusia, batu itu. Saya dengar sakit kan Bu. Pak Supit itu roboh. Loh. Ya mungkin dia lebih suci dari saya kali. Loh saya jujur, saya kepingin roboh loh Bu. Enggak roboh-roboh tuh. Orang main kelereng itu jongkok kan? Tapi bukan berarti setiap yang jongkok main kelereng. Berak pun juga jongkok. Roh Kudus jangan dibuat metode. Kalau begini Tuhan, kalau begini bukan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja seperti maunya secara berbeda kepada tiap-tiap kita. Amin. Udah izinkan jadi bekerja. Yang kedua apa? Manifestasi adikodrati. Nah ini pembuktian kan? Oh dia gelepar lebih suci. Enggak lah. Emosionalisme sebagai pengganti pekerjaan roh. Emosi Bu. Tadi saya ceritakan kemarin saya dilawat Tuhan, nggak ada emosi, semuanya berdiri nyembah. Robo-robo sendiri nggak pakai tumpang tangan kok. Saya juga nangis-nangis sendiri. Kita naik lagi, tinggal 2-3 gambar, klik lagi. Cenderung lebih berani mati untuk Tuhan daripada berani hidup untuk Tuhan. Yesus nggak perlu dibela. Kalau Tuhan perlu pembelaan kita, berarti Tuhan itu lemah, benar kan?
Tuhan kita enggak, kita yang perlu dibela. Tuhan itu kuatnya luar biasa, Tuhan Yesus itu. Kita naik lagi, klik. Lebih menonjolkan pengorbanan diri ketimbang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan, saya ini melayani sudah habis-habisan Tuhan, habis sudah. Tonjolkan pengorbanan Tuhan, bukan pengorbanan dirimu. Ya, kita naik satu lagi, klik. Sok membela Tuhan dan kebenarannya. Tuhan gak perlu kita bela, kitalah yang perlu dibela oleh Tuhan. Ini yang saya sebut roh agamawi ini tadi. Ya, kita naik lagi, klik. Sudah selesai. Opa, ayo bangun hubungan lebih lagi dengan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Ya, oke, kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, ajari kami bergaul dengan kasih sayang, dengan cintamu kepada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkati anak-anakmu di tempat ini, berikan kedamaianmu Tuhan, supaya kami sukacita, bahagia selalu. Terima kasih, hambamu selesai, tapi engkau terus berbicara dengan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Pengki Andu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini jemaat Tuhan kita akan berdoa buat persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan. Saya mengundang hambanya akan berdoa buat kita siang hari ini. Shalom. Saat ini kita akan berdoa. Kita angkat amplop persembahan kita di atas kepala. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan segala berkat yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami ada di tempat ini berkumpul saat ini, bukan karena kuat buat kami, Tuhan Yesus, tapi ini semua karena berkat-Mu. Kau berkati Bapak Pengki Andu, berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, Tuhan Yesus. Biarkan firman yang kami terima hari ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan rema dalam kehidupan kami. Ajarilah kami menjadi seperti Habel yang berkomitmen dan memberi tanpa pamrih kepada-Mu, Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan kepada-Mu bisa harum dan bisa memuliakan kerajaan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kami berdapat menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Kiranya firman-Mu tertanam olehlah di dalam hati kami. Buat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami untuk mengingat-ingat dan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Engkau selalu memberkati, menyertai kehidupan pribadi, keluarga, dan terutama pelayanannya Tuhan. Agar melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya dalam nama Yesus Kristus. Dan juga melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan. Bapa, kami juga berdoa bagi Gembala kami, Pendeta Paulus Supin dan istri yang saat ini berada di Dubai untuk menghadiri konferensi di sana. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati, dan mereka boleh pulang tiba kembali bersama-sama kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang telah datang dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Mereka semua melalui
ibadah dan firman-Mu yang telah kami dengarkan semua. Kami boleh mendapat kekuatan baru. Kami boleh mendapat penghiburan yang datang daripada-Mu, Bapa. Berkati semua umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati semua anak-anak kami. Tuhan berkati sekolah dan mereka dan segala biaya kebutuhan yang diperlukan senantiasa Tuhan cukupkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, sebelum kami meninggalkan ruangan ini dan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat datang.